Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik dari SMK Negeri 2 Kendal. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan best practice yang sudah saya buat. Untuk judul yang saya ambil yaitu Continuous Habituation untuk tingkatkan penerapan budaya kerja industri di sekolah. Latar belakang atau yang melatar belakangi dari best practice ini adalah permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran tersebut. Dalam kegiatan di sini, yaitu dalam kegiatan praktek, karena di sini saya sebagai guru kejuruan. Nah, yang permasalahan itu apa saja? Kedisiplinan dalam melaksanakan praktikum, panasan praktikum yang kurang sesuai dengan SOP, permasalahan ketahanan fisik peserta didik. Jadi untuk ketahanan fisik, karena memang saya jurusannya teknik pendingin dan tata udara, biasanya fisiknya memang harus benar-benar kuat karena memang harus mengangkat barang-barang yang berat. Salah satu contohnya adalah AC. Terus permasalahan tentang penggunaan alat yang sesuka mereka. Kadang tidak ketika tidak kita awasi, mereka sesukanya sendiri. Dan pada saat kegiatan praktek banyak yang mengabaikan tentang keselamatan kerja ini yang utama. Karena kami berhubungan dengan barang-barang yang berat dan juga listrik yang berbahaya. Makanya keselamatan kerja juga harus diperhatikan. Untuk rumusan masalah berdasarkan latar belakang, maka di sini saya rumuskan yaitu bagaimana implementasi continuous habituation budaya kerja dalam kegiatan praktikum. Terus yang kedua yaitu bagaimana dampak dan hasil yang dicapai dari implementasi continuous habituation budaya kerja itu tersebut. Untuk tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi atau penerapan pembiasaan yang terus-menerus atau continuous habituation budaya kerja industri dalam kegiatan praktikum. Terus untuk mengetahui dampak dan hasil yang dicapai dari implementasi continuous habituation budaya kerja tersebut. Terus untuk manfaat penelitian ini bagi siswa dan peneliti diharapkan dapat meningkatkan penerapan budaya kerja siswa. Jadi di sini yang diharapkan anak itu memang benar-benar siap ketika terjun ke industri. Karena mereka sudah menerapkan budaya kerja industri di sekolah. Jadi sudah terbiasa. Untuk bagi guru sebagai bahan informasi dalam menerapkan budaya kerja dalam kegiatan praktikum. Sedangkan untuk sekolah yaitu sebagai bahan masukan dan tambahan wawasan bagi sekolah SMK Negeri 2 Kendal tentang peningkatan budaya kerja di sekolah. Untuk kajian pustaka yaitu habituation secara harfiah ini adalah sebagai suatu proses pembiasaan pada atau dengan sesuatu upaya menjadi terbiasa atau terlatih melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya. Jadi sudah terbiasa. Jadi ini tidak perlu memikirkan ini masuk tidak, karena sudah kebiasaan yaitu yang dilakukan. Terus yang kedua menurut Supriyati dan Tritigino, pengertian budaya kerja adalah sebuah falsafah yang berlandaskan pada pandangan hidup sebagai nilai yang menjadi kebiasaan, sifat, dan pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin pada sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud sebagai kerja. Penerapan budaya kerja yaitu siswa melakukan pembiasaan penerapan budaya kerja industri dalam setiap praktikum, melaksanakan 5R atau 5S dalam setiap pembelajaran praktek. Faktor kendala yang dihadapi yaitu ketika melaksanakan kegiatan penerapan budaya kerja industri ini adalah guru tidak bisa mengawasi secara terus-menerus dalam pelaksanaan budaya kerja ini. Adanya keterbatasan ruang untuk mendukung pelaksanaan budaya kerja. Jadi karena di jurusan kami memang alatnya sangat besar-besar ya. Jadi untuk penataan ya mungkin saya rasa masih kurang ya, karena keterbatasan ruang. Sebenarnya untuk peralatan prakteknya atau bahan praktek kita mencukupi, hanya saja ruang yang kurang gitu. Terus yang ketiga itu adanya standar yang berbeda dalam setiap budaya kerja yang ditekankan di industri. Jadi ada beberapa industri yang kami tahu itu standarnya ada berbeda, tapi secara umumnya hampir sama. Faktor pendukung dari pelaksanaan kegiatan penerapan industri ini adalah tingkat antusias
siswa cukup tinggi, sarana prasarana sekolah cukup memadai, terus dukungan dari manajemen sekolah untuk penerapan budaya kerja industri ini cukup tinggi karena memang secara global nanti akan meningkatkan kualitas dari lulusan dari sekolah siswa itu sendiri. Terus rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut dapat dilakukan dengan pola pengembangan kualitas, yaitu kualitasnya ditingkatkan tentang pelaksanaan budaya kerja itu sendiri dan pengembangan kuantitas, yaitu secara menyeluruh di sekolah. Ini kegiatan ini bisa dilaksanakan untuk semua jurusan di sekolah. Terus yang kedua, selalu melakukan evaluasi untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terus yang ketiga, standar budaya kerja terus-menerus diperbaharui dengan menyesuaikan terhadap kondisi industri. Karena memang biasanya setiap industri ada perubahan-perubahan yang mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan di lapangan seperti apa. Terus simpulan berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang telah dideskripsikan pada dapat sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara umum sudah baik. Adapun kesimpulan secara khusus yaitu membuat urutan kegiatan dalam melaksanakan pembiasaan budaya kerja industri dalam kegiatan praktikum. Yang kedua, membuat kesepakatan dengan peserta didik tentang pelanggaran dan hukuman tentang penerapan budaya kerja industri. Yang ketiga, itu melakukan evaluasi pada setiap apel sebelum dan sudah melaksanakan kegiatan praktikum. Dan yang keempat, melakukan pembinaan bagi peserta didik yang melakukan pelanggaran. Nah, ini contoh dokumentasi yang sudah dipraktekkan untuk ruangan ditata sedemikian rupa agar rapi, di mana tempat yang mudah dijangkau sesuai standarnya. Terus yang kedua di sini ada gambar siswa yang sedang praktek, dia sudah menggunakan APD, pokoknya standar industri. Lingkungannya juga harus bersih. Ini adalah contoh dokumentasi pemanasan anak-anak. Jadi setiap ada apel dan bagi pemanasan sebelum melakukan praktek agar mereka secara ketahanan fisik mencukupi dan kuat sampai siang fisik mereka. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.